nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, Tuhan Yesus menyadari bahwa para muridnya akan menghadapi tantangan dan rintangan yang tidak mudah dalam hidup dan karya mereka. Maka Yesus menjanjikan Roh Ilahi untuk menolong, membela, dan menghibur mereka dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Rintangan berat pasti juga dihadapi oleh kita semua dalam hidup kita sehari-hari. Mulai dari beratnya tekanan untuk tetap jujur, sulitnya rendah hati dan berbelas kasih, beratnya menerima kesalahan orang dan mengampuni, hingga resiko disingkirkan dalam memperjuangkan kebaikan. Maka hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam tema berharap kepada Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah kami para pengikut-Mu agar selalu setia kepadamu dalam situasi kehidupan yang penuh tantangan ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku menyatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, perpisahan dengan orang yang kita kasihi dan yang kita harapkan akan membantu kita dalam kehidupan kita akan selalu mendatangkan kesedihan. Selain kesedihan, kita juga mulai merasa cemas, merasa kehilangan pegangan, dan seolah tidak tahu lagi mau berbuat apa nanti tanpa pribadi itu. Pengalaman yang sama dirasakan oleh para murid yang mendengarkan sendiri Yesus Sang Guru akan meninggalkan mereka. Kekuatan dan keyakinan diri yang lahir dari kebersamaan dengan Yesus tampaknya akan hilang. Mereka cemas, gelisah, takut, dan berbagai perasaan lain yang menggentarkan hati. Yesus mengerti semuanya itu. Yesus tahu rasa takut dan gelisah yang menghantui mereka itu dan merasa tidak siap untuk ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Tetapi justru pada saat seperti itulah Yesus tampil menguatkan mereka. Yesus sendiri menguatkan mereka dengan damai sejahteranya dan meyakinkan mereka untuk tidak gelisah dan tidak gentar tentang apa yang akan terjadi. Sebaliknya, mereka diajak oleh Yesus untuk bersukacita karena Dia yang pergi akan datang kembali, dan ketika itu terjadi, segala kecemasan yang berasal dari dunia akan berakhir. Kuasa dunia yang paling besar pun tidak akan mampu menguasai Dia yang datang dari surga. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik terkasih, hidup kita sebagai manusia dan sebagai orang beriman akan selalu disertai dengan berbagai pengalaman hidup yang barangkali akan menakutkan dan mencemaskan. Kita akan mengalami suasana hati seperti para murid yang akan ditinggalkan oleh Yesus. Kita masih akan mengalami suasana hati yang gentar
dan seakan kehilangan pegangan karena berbagai persoalan hidup sebagai manusia dan sebagai orang beriman. Dalam suasana hati seperti itu, hal yang terbaik adalah membuka hati untuk Tuhan yang ternyata tidak meninggalkan kita. Memberi kesempatan kepada Yesus agar Dia menyentuh kita dengan kekuatannya yang menyelamatkan. Menunjukkan iman kita dengan sikap hidup yang terbuka agar mampu menerima peneguhan yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, kita sangat beruntung memiliki Allah yang hidup. Ketika kita memperingati Jumat Agung, kita mengenang kematian Yesus Kristus. Dikisahkan bahwa para murid Kristus putus asa dan kacau karena kehilangan pengharapan mereka. Namun ketika warta kebangkitan diperdengarkan, murid-murid Kristus merasakan kembali harapan akan kehadiran kembali Yesus Sang Kristus. Melalui kebangkitan serta kenaikannya, menandakan pula kemenangan yang sungguh sempurna. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang ajakan dan nasihat Yesus Kristus untuk selalu berharap kepada Allah. Yesus menyatakan bahwa Ia pergi kepada Bapa-Nya. Hal ini membuktikan bahwa Bapa adalah tujuan dan pusat perhatian Yesus. Bila Bapa adalah pusat dan tujuan Yesus, maka sudah layak dan sepantasnya Bapa menjadi harapan setiap umat beriman agar mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus menghendaki agar kita tekun berharap kepada Bapa di surga, sebab dari Bapa mengalirlah rahmat dan penghiburan bagi manusia. Yesus sendiri bahkan berjanji akan datang kembali kepada manusia sebagai milik kepunyaannya. Hal ini mau menyatakan bahwa manusia diperhitungkan oleh Bapa, oleh Putra, dan oleh Roh Kudus. Manusia sangat dikasihi oleh Allah sehingga Yesus diutus untuk menyelamatkannya. Maka marilah kita terus hidup dalam pengharapan kepada Allah yang selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua. Rahmat-Nya selalu menolong kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam kerapuhan dan persoalan kami setiap hari, kami masih bisa melakukan banyak hal berguna bagi sesama. Kami mohon, bantulah terus agar kami menjadi penyalur berkat-Mu bagi sesama, lalu hidup kami apa adanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Srimo Katolik terkasih, serta segala karya dan pelayanannya hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, dengan ini renungan harian kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Untuk mewartakan kasih Tuhan, kita semua diutus. Amin.